Halo teman-teman semua, jadi sekarang saya coba mau sharing terhadap kalian yang baru pertama kali naik kapal ya, mau ke pulau manapun tersebut ya bebas gitu kan ya. Terutama buat kalian yang pengen banget keluar Pulau Jawa, naiknya apa sih, naik kapal apa sih yang cocok dan sebagainya. Kira-kira hal apa sih yang ada di dalam kapal dan hal apa yang tidak bisa dilakukan di kapal. Kira-kira seperti apa itu yang mungkin banyak banget ditanyain sama teman-temanku, karena aku pribadi juga udah lumayan sering juga naik kapal, dan ini aku sedikit mau berbagi cerita terhadap kalian seperti itu. Buat teman-teman yang mau naik kapal, contohnya mau naik ke Lombok atau mau ke Sulawesi atau mau ke Kalimantan, itu bebas ya. Terutama buat kalian yang memang mau dari Surabaya, mau dari Jakarta atau dan sebagainya gitu. Nah, di sini teman-teman, untuk aplikasi untuk pemesanan saja untuk pertama kali, untuk kalian yang bingung pesan pakai apa, itu bebas teman-teman. Karena di sini aku menyarankan ada sedikitnya 3 aplikasi untuk naik kapal ya. Satu itu adalah aplikasi Pelni yang memang basisnya ini perjalanan yang jauh-jauh seperti itu. Misal dari Surabaya ke Papua, dari mana ya, dari Surabaya ke Sulawesi, Makassar, itu biasanya naik Pelni teman-teman seperti itu. Tapi banyak lagi sih aslinya kapal-kapal yang memang open penumpang ke berbagai daerah selain di kapal Pelni seperti itu. Yang kedua itu bisa naik DLU teman-teman, Dharma Lautan Utama. Itu banyak ya, terutama buat kalian yang mau ke Lombok, ke Makassar, itu bisa seperti itu teman-teman. Atau ke Labuan Bajo atau enggak ke Sumba, itu bisa naik DLU seperti itu. Karena di 3 transportasi kapal ini juga tidak semuanya menyediakan sebuah rute ke tempat tujuan teman-teman seperti itu. Jadi dipilah-pilih aja untuk aplikasi ataupun transportasi kapal yang memang menyediakan jalur untuk ke daerah tersebut. Terus ada kapal ferry ya. Kalau ferry biasanya saya pakai itu aplikasi Ferrizy teman-teman. Ini semuanya ada di mana ya? Di aplikasi di Play Store, kalian bisa juga download seperti itu. Nah, buat kalian yang mau bingung banget untuk pesen kapal, misal pakai Pelni ya. Misal kalian mau ke Sulawesi teman-teman. Misal kalian mau ke Sulawesi sendiri, itu bisa banget teman-teman. Ke Sulawesi terutama ke Makassar itu mungkin jaraknya sekitar 2 hari 1 malam seperti itu. Dengan budget itu sekitar 300-an kalau nggak salah ya, seingatku ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah aplikasi Pelni ya. Nah, ini bisa kalian download sendiri di di Play Store. Ini tersedia, tapi jangan lupa untuk kalian bisa bikin akun dahulu di sini teman-teman. Nah, ini ada tempat bikin akun sendiri. Jadi kalian bisa registrasi dulu untuk pembuatan akun Pelni seperti itu sebelum kalian pesan gitu. Karena di aplikasi Pelni ini kita tidak bisa memesan memesan tiket kalau kita belum registrasi seperti itu. Nah, di sini tombol pertama yang kalian mau pengen cari adalah di tiket kapal ini teman-teman. Kalian bisa pilih antara dari asal dan tujuan seperti itu. Sebagai contoh ya, mungkin saya pengen ke Banda Neira nih bulan ini. Tapi teman-teman, rute yang memang kalian pilih dengan jarak tempuh yang jauh itu tidak sepenuhnya ada teman-teman. Bisa 1 bulan itu cuma 2 kali kapal yang menyediakannya. Seperti contohnya ke Banda Neira ya. Contohnya Banda Neira itu cuma ada 2 kali kapal dalam 1 bulan teman-teman. Bayangkan. Jadi kalian harus pesan itu sekitar 1 bulan sebelum keberangkatan, dan itu tiketnya udah ada gitu. Karena kalau kalian pesan 2 bulan sebelum keberangkatan itu biasanya nggak ada gitu teman-teman. Tiketnya itu belum muncul. Paling munculnya di 3 minggu sebelum keberangkatan, 1 bulan sebelum keberangkatan itu baru muncul seperti itu. Baik, kalau teman-teman mau pergi ke Lombok menggunakan aplikasi DLU seperti itu ya. Karena kalau misal pergi ke Lombok yang jaraknya deket-deket banget, itu bisa kalian pakai DLU, terutama naiknya KM Kirana 7. Itu sangat worth it banget buat kalian yang pengen cepet sampai ke Lombok, tidak ada ketelatan, dan ya kapalnya juga lumayan bagus seperti itu, dan harganya juga worth it. Sekitar ya berapa ya, sekitar 300-an atau saya agak lupa, bisa teman-teman cek sendiri untuk harga tiketnya, tapi murah lah. Karena di sana juga untuk makannya semua aplikasi, semua transportasi kapal itu udah dapat makan sekitar 3 kali dalam sehari seperti itu. Kalau ya seingat tuh 3 kali dalam sehari itu seperti itu teman-teman. Nah, lanjut nih, saya coba mau bahas ya lagi ya. Terus teman-teman, kalau misal ke Lombok pakai aplikasi DLU, kenapa saya menyarankan DLU ya? Kenapa nggak menyarankan kapal DLN, kapal Pelni? Sebenarnya kapal-kapal besar itu rawan terlambat teman-teman. Karena kenapa? Karena
parkirannya cuman satu gitu. Kalau sebenarnya kalau DLU yang saya pakai itu yang kapal Kirana 7, kalau kalian mau ke Lombok itu biasanya ada tempat parkirannya sendiri seperti itu teman-teman. Ada beda dari biasanya kapal-kapal besar untuk berlabuh seperti itu, terutama di Surabaya ya. Nah misal nih kapalnya itu dijadwalkan jam 7, itu bisa berangkat itu jam 9 atau jam 10 teman-teman gitu. Karena kenapa? Biasanya terlambatnya kapal itu dikarenakan faktor gelombang. Terus kalau nggak telat biasanya itu terus tiba cepet banget, tapi itu nggak biasanya langsung bersandar teman-teman, karena biasanya rata-rata itu dia pasti menunggu kapal yang lebih dahulu datang di sana untuk menurunkan barang-barang, menurunkan penumpangnya dulu, baru itu bisa lanjut gantian untuk kapal kita untuk berlabuh seperti itu. Jadi walaupun kita udah tibanya cepat banget, tapi kita nggak bisa langsung untuk turun seperti itu, karena masih ada kapal lain yang masih menurunkan penumpangnya dan barang-barang yang ada di kapal tersebut. Jadi seperti sesuai dengan jadwal seperti itu teman-teman. Nah terus kalian jika memang pesan tiket itu sebenarnya nggak bisa di-refund lewat aplikasi ya teman-teman. Teman saya itu kemarin pernah ngomong juga, dia itu bisa refund tiket kapal itu kalau kalian datang ke cabangnya gitu, kantor cabangnya gitu. Jadi kalau lewat aplikasi, kalau kalian udah pesan terus kalian mau batalin, itu nggak bisa kalau lewat aplikasi teman-teman. Jadi kalian coba harus datang ke kantor cabangnya. Misal kalian pakai DLU, silahkan datang ke DLU terdekat. Kalian pakai Pelni, silahkan pakai ke kantor Pelni terdekat seperti itu. Nah untuk tempat tidurnya teman-teman, sebenarnya di sini kalau kalian pesennya itu sesuai dengan sesuai dengan ada yang di aplikasi gitu, kalian pesennya lewat aplikasi, itu sebenarnya kalian bisa mendapatkan tempat tidur. Terkecuali kalau kalian pesennya lewat calo ya, terkadang dapat, terkadang juga nggak dapat seperti itu teman-teman. Jadi saranku memang pesannya lewat laman resmi saja atau webnya resmi, di aplikasinya yang resmi juga seperti itu. Jangan sampai kalian pesan di calo dengan harga yang lumayan mahal, tapi kalian nggak dapat tempat tidur, itu kan sedikit merugikan teman-teman pribadi seperti itu. Namun kalau kalian memang memang belum dapat nih, udah tutup nih yang namanya di aplikasi itu full booking gitu kan biasanya, tapi kalian nyoba untuk ke calo biasanya memang ada gitu, cuman biasa rata-rata memang nggak ada tempat tidurnya seperti itu. Kalian dapat makan tetap, cuman masalah tempat tidur itu agak sedikit nggak ada seperti itu teman-teman. Nah kira-kira nih kekurangan untuk make aplikasi Pelni itu kenapa seperti itu? Kalau aplikasi Pelni itu sebenarnya nggak ada yang saya rasa kurang seperti itu, udah bagus menurut saya. Cuman memang pada saat di tempat tidur itu ya banyak kecoanya ya, seperti itu teman-teman. Nyata lah seperti itu, karena barang-barang ataupun pergantian setiap orang itu ya kali aja ada yang bawa barang-barang memang di dalamnya tiba-tiba ada kecoa, kita nggak tahu juga ya, namanya juga kapal-kapal penumpang seperti itu. Dan tempat tidur kalian juga udah satu tempat tidur kayak ranjang gitu, cuman memang biasa gitu, kayak cuman standar biasa dan gak ada bantalnya seperti itu teman-teman, untuk tempat tidurnya seperti itu. Dan untuk pengecasan ada, untuk WC juga ada, yang penting kalian itu biasa rata-rata itu kalau di kapal-kapal yang sudah lama beroperasi itu ya tempat mandinya yang memang sedikit jorok seperti itu ya, karena bukan karena pelayannya, cuman karena penumpangnya aja yang memang tidak berupaya membersihkan sesuatu yang telah dibuang seperti itu, dan ya dibuang seperti itu biasanya, jadi tempatnya kotor. Jadi kita bukan gimana ya, cuman ya mohonlah buat teman-teman yang terbiasa naik kapal, kalau kalian ke toilet atau kalian mandi di sana ya bersihkan seperti semula lah, jangan sampai meninggalkan sesuatu yang bikin merugikan orang lain seperti itu. Dan mungkin itu aja teman-teman untuk aku berbagi kisah teman-teman, mohon maaf bukan berbagi kisah ya bahasanya, tapi berbagi sedikit pengalaman ya. Kalau kalian belum pernah menaiki kapal, silahkan pakai aplikasi tersebut. Ada aplikasi Pelni, DLU, dan kalau kapal-kapal cepat itu biasanya pakai Ferizi seperti itu, kapal feri biasa pakai Ferizi seperti itu teman-teman. Ya silahkan dipakai aplikasi ini. Sebenarnya nggak harus ada aplikasi ini, ada kapal DLN juga ya, cuman kapal DLN ini nggak banyak rutenya, cuman yang banyak rutenya yang ini. Kalian bisa pakai mau kemana, mau ke NTT bisa, banyak semua. Tinggal kalian cek masing-masing untuk jadwal rute keberangkatannya, dan harga tiketnya juga sudah tertera juga makannya dan sebagainya. Intinya di kapal itu kayak ibarat
apa namanya, kita tinggal di rumah aja sih asli, cuman kita tinggal naik, tinggal nunggu kapal berangkat, tinggal nunggu kapal tiba, ya sudah gitu, nggak ada yang sampai ditakutkan, karena nanti juga tidurnya kita juga bareng semua penumpang di sana, dan tidak bisa memilih lokasi kita tidur di mana, memilih seat berapa, kita nggak bisa. Terus menempatkan posisi kita juga di mana, kita juga nggak bisa. Tapi kalian bisa juga milih saya sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan, seperti biasanya itu bisa seperti itu. Dan kalau kalian naik kapalnya sekitar berlima gitu ya teman-teman ya, dan kalian pengen masuknya tempat tidurnya, seatnya semua bareng gitu, kalian bisa pakai fitur keluarga. Di fitur keluarga itu kalian bisa menempatkan posisi kalian sebagai satu keluarga, walaupun kalian hanya sebatas teman ya, seperti itu ya, kalian bisa menempatkannya seperti itu. Nah, ini ada contohnya teman-teman di sini. Nah, kalian bisa pilih yang namanya penumpang dulu nih, sebelum kalian udah milih asalnya mau ke mana, tinggal pilih tanggal keberangkatannya, jangan sampai salah. Tanggal keberangkatannya jangan pilih di bulan ini, pilih aja di bulan depan seperti itu. Kalau misal kalian pilih bulan ini dan jadwalnya ada, ya alhamdulillah, biasa, tapi rata-rata nggak ada seperti itu. Dan coba kalian pilih yang fitur penumpang. Nah, ini ada tulisannya laki-laki berapa, perempuan berapa, dan di sini apakah ada bayi atau enggak seperti itu. Tapi kalau bayi kena juga, cuman lebih murah seperti itu. Nah, di sini ada fitur keluarga ya. Kalau kalian pencet, nah, tapi isi dulu ya, misal ya kita laki-lakinya 3, ceweknya itu ada sekitar 4 seperti itu ya. Nah, kalian bisa pakai fitur keluarga teman-teman di sini. Nah, kalau udah dipencet, jadi kalau kalian udah ada tiketnya, kalian pesan, maka seat yang sudah kalian pesan itu tersusun dengan masing-masing di kanan kiri kalian seperti itu. Jadi ibarat tidak terpisah. Kalau kalian nggak pencet yang namanya fitur keluarga, bisa saja saya ada di sini, teman saya juga ada di sana, yang teman-teman perempuan ada di sana. Jadi kan bisa tuh. Jadi kesulitan untuk kita saling menjaga diri di kapal, karena tidak ada yang aman di tempat baru seperti itu ya. Walaupun kita sempat awal-awalnya ngobrol sama orang yang nggak dikenal, tiba-tiba kenal banget, itu tidak menjamin aman teman-teman, karena barang-barang itu, orang-orang yang ada di sana itu hasilnya tidak bakal melihat kalian sepenuhnya, tidak bakal mengawasi barang-barang kalian, karena mereka fokus pada barang-barang pribadi sendiri seperti itu. Maka saya sangat menyarankan buat teman-teman yang memang naik kapalnya berlima, berdua, silahkan pencet fitur keluarga agar posisi tempat tidurnya dan seatnya juga berbarengan seperti itu. Nah, jadi bisa untuk saling menjaga seperti itu. Di sana juga banyak teman-teman di kapal ada bioskop, tapi fitur bioskop lagi. Tempat bioskop ini tidak semuanya ada di tempat kapal ya. Jadi kapal-kapal besar saja yang menyediakan tempat bioskop menonton film seperti, walaupun dengan nyatanya kalian tidak bisa berekspektasi bioskop sebesar bioskop yang ada di di mall-mall seperti itu ya. Ada lah kayak pakai banner, terus pakai tempat duduk yang bertingkat seperti itu, tapi terbatas jumlahnya seperti itu teman-teman. Nah, terus yang biasanya saya sedikit kurang sedikit menjengkelkan ya terhadap saya, ketelatan kapal ya teman-teman ya. Tapi kita nggak bisa menyalahkan keterlambatan kapal seperti itu. Misalnya saya juga dulu pernah naik kapal besar seperti contohnya, dia udah datang tapi nggak bisa langsung sandar. Seperti apa yang saya bilang, kapal itu bakal bersandar ketika kapal yang sudah ada yang di depannya itu udah bersinggah ke tempat lain seperti itu. Ibarat dia udah berangkat lagi, jadi kapal yang kita itu udah langsung bisa untuk menurunkan dan bisa pergi lagi seperti itu. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk sedikit cerita tentang perkapalannya. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung di drop komentar. Nanti saya bisa bikin video baru, misal memang perlu untuk secara langsung untuk ngomong, atau enggak saya langsung ketik tuh di kolom komentar untuk kalian bisa lebih memahami konteks yang mau saya jelaskan seperti itu. Oke, terima kasih dan jangan lupa naik kapal karena seru banget teman-teman.